santuy semuanya, welcome to PSBB, Podcast Santuy Bareng-Bareng. Tentunya bersama gue Natalia Krisnonika dan gue Fiona Margareta. Kita akan menemani waktu kosong kalian selama 45 menit ke depan. Nah, yang pastinya kita kali ini akan membahas banyak banget ilmu-ilmu baru mengenai fashion, mengenai Korea Selatan, dan tentunya tentang musik ya, Vi? Iya, bener banget tuh. Wah, Sobat Santuy, ngomongin soal fashion, kita kedatangan tamu yang kece nih. Dia sering banget loh mix and match OOTD keren yang lagi trendy gitu. Betul. Gimana kalau kita panggil aja nih sekarang, soalnya gue udah penasaran banget mau ilmu apa nih yang bakal mereka bagiin ke kita. Oke deh, langsung aja kita sambut Stephanie Yelsi. Halo semua, perkenalkan nama gue Stephanie Yelsi Maruntika. Kalian boleh manggil gue Yelsi. Gue merupakan fashion antusias. By the way, ngomongin soal fashion, kapan sih sebenarnya tren fashion itu mulai muncul? Seperti yang kita ketahui ya, kalau fashion itu merupakan salah satu model pakaian atau model perhiasan yang biasanya digunakan oleh orang-orang, namun setiap tahunnya itu berubah. Untuk kapan sih fashion itu muncul? Kalau fashion itu muncul itu pada abad sebetulnya ke-15, namun pada saat itu belum terkenal. Tetapi mereka itu biasanya lebih ke pakaiannya tuh yang seperti yang gelap-gelap seperti itu. Terus untuk kapan sih sebenarnya fashion itu mulai trending di dunia? Itu sebenarnya pada tahun 1920. Nah, pada saat itu tema fashionnya merupakan Melin Rosa. Melin Rosa itu merupakan style yang digunakan sama mereka tuh pada saat itu, menggunakannya tuh kayak seperti glamor. Terus mereka sering menggunakan make up yang tebal, terus berdandan yang glamor seperti itu. Terus mereka sering banget ngegunain yang namanya properti itu kayak mobil, terus mereka sambil merokok. Itu merupakan salah satu ciri khas mereka. Nah, sebenarnya untuk fashion itu sampai saat ini masih ada temanya nih sampai 2020 ini. Namun kebanyakan masyarakat sekitar itu udah kayak nggak begitu ngikutin lah untuk masalah fashion. Jadi mereka tuh lebih ngikutin kenyamanan dari diri mereka sendiri. Contohnya kayak fashion Korea sendiri yang datang, yang masuk ke dalam Indonesia tuh pada tahun 2002 dan sampai saat ini tuh masih booming lah di masyarakat. Nah, salah satu fashion Korea tuh ya salah satunya adalah casual. Berarti kalau kita ngomongin casual itu memang nggak lekang oleh waktu ya. Betul. Simple, terlihat cool, tapi comfortable banget nih bagi yang ngegunainnya. Betul. Nah, tapi terkadang orang itu memandang fashion itu unik, setuju nggak sih? Benar banget Setuju. sih. Sebenarnya apa sih keunikan fashion yang lo lihat sehingga digemari oleh banyak orang? Sebetulnya setiap fashion itu memiliki keunikannya masing-masing, bisa menarik perhatian masyarakat gitu. Contohnya sendiri kayak ala vintage atau retro, yang mana mereka itu temanya menampilkan atau menonjolkan keunikan dari mereka mengenakan gaun yang atau rok yang mengembang, terus ditambahkan kayak aksesoris, kayak renda-renda di baju-baju mereka, itu menambah keunikan mereka sendiri. Berbanding terbalik sebenarnya dengan fashion Korea, yang mana mereka itu menggunakan fashion yang casual, warna-warni, terus dipadukan dengan rok pendek, pakai celana panjang, pakai celana pendek, pakai sepatu kets, seperti itu sih. Oke, sebelum kita lanjut nih, kita lihat dulu ya video berikut ini. Simply Comfortable merupakan sebuah jenis style yang cocok untuk orang-orang yang tidak terlalu pemilih soal fashion. Fashionable style merupakan sebuah style fashion yang mengikuti perkembangan zaman. Elegant style merupakan tipe fashion yang mengutamakan kecocokan apa yang dipakai dengan kondisi fisik pemakainya. Artian unique style merupakan style fashion yang tidak peduli dengan tren dan tidak peduli dengan bagaimana orang lain berpakaian. Oke, tadi kita udah lihat ya, di situ tuh ada fashion simply comfortable, ada fashionable juga, ada elegan, dan ada art and unique. Nah, di situ ada statement nih, kalau fashion yang kita pilih itu merupakan gambaran dari kepribadian kita. Dari statement itu gimana sih tanggapan Yelsi? Kalau ditanya untuk apakah fashion itu memperlihatkan atau mencerminkan kepribadian seorang tuh, menurut gua iya. Kenapa? Karena setiap kita memilih sebuah fashion atau memilih sebuah baju, itu menurut gua kayak nggak 100% kita ngambil dari tren gitu loh. Bisa jadi sebenarnya di bawah alam sadar kita sendiri tuh kita ikut andil dalam memilih fashion tersebut. Kayak misalkan contohnya
hari ini gue mau ke pesta nih, gue memilih bajunya tuh yang glamor, misal seperti itu. Nah itu nggak harus mengikuti fashion, kayak tadi yang seperti gue bilang sendiri, kalau fashion untuk sekarang itu udah nggak begitu mengikuti tema gitu kan. Terus juga kalau yang namanya fashion itu bisa merupakan karakter dari seseorang. Itu contohnya kayak kita menggunakan fashion casual. Fashion casual tuh biasanya identik dengan orang-orang yang kesannya tuh santai, kayak mereka tuh nggak mau ribet gitu. Berbanding terbalik dengan fashion yang orang-orang yang memakai fashion yang pengen terlihat lekuk tubuhnya. Contohnya mereka menggunakan celana pendek, terus menggunakan atasannya itu adalah tank top, terus rok mini dan lain sebagainya. Itu bisa dikatakan sebenarnya dalam alam bawah sadar mereka tuh mereka ingin menjadi pusat perhatian orang. Seperti itu sih. Nah tuh sobat, fashion itu bisa menggambarkan kepribadian kalian loh. Pastinya itu pengetahuan baru ya. Jadi siapa nih yang di sini suka pakai baju seksi dan pengen jadi pusat perhatian, tapi siapa juga yang lebih memilih fashion simple tapi nyaman? Bisa komen di bawah ya. Nah sebelum kita menyudahi segmen kali ini, dimana kalau YLC kasih tips and trick untuk sobat santuy di rumah untuk tetap stylish dan cool tanpa harus ribet. Nih ya, sebetulnya ketika lo pengen terlihat menarik, lo pengen terlihat lebih menonjol ke karakteristik lo atau fashionable gitu, terlihat fashionable, sebenarnya lo tuh nggak usah harus mahal-mahal untuk beli yang namanya sebuah barang gitu. Lo bisa aja memakai semua yang ada di rumah lo sendiri gitu. Basicnya sih ya, lo harus pertama harus punya baju dengan warna netral. Yang kedua lo harus yang kedua tuh lo harus punya yang namanya jeans, celana jeans. Yang ketiga lo juga boleh punya yang namanya jaket hoodie atau jaket denim. Terus yang kelima lo boleh itu yang keempat ya. Yang keempat itu lo boleh punya yang namanya kemeja, mau formal maupun non formal. Yang kelima lo boleh punya sepatu. Itu boleh kayak sepatu kets atau pantofel dan lain sebagainya gitu. Dengan fashion di atas, dengan koleksi lu di atas pun lu udah bisa yang namanya mengkonsepkan lu pengen yang namanya gue pengen terlihat seperti apa. Misalkan ya entah lu pilih yang kayak casual atau pilih fashion yang glamour, sebenarnya dengan hal-hal yang di atas tadi lu punya itu, lu udah bisa mengkonsepkan diri lu untuk memakai fashion apa, seperti itu. Tuh dicatat ya sobat santuy. Jadi coba deh cek and recheck lagi lemari di rumah, punya nggak tuh yang namanya baju-baju netral, daripada kita buang-buang duit ya kan buat beli-beli fashion yang aneh tapi nggak cocok, kan jadinya lebih kesayang gitu. Nah yang penting tuh kita harus tahu sobat, kita tuh mau pergi kemana dan mau pakai konsep apa. Jangan sampai kita nongkrong ke rumah temen tapi fashion kita malah glamor kayak mau pesta. Betul banget tuh. Kalau gitu, kalau tadi tuh ada tips and triknya dari Yelsi hanya sebatas kata dan kalimat. Gimana nih kalau Yelsi bikin teman gua ini lebih terlihat keren gitu? Boleh sih, kita coba melihat perubahannya ketika dia sudah di make over. Nah ini salah satu contoh fashion yang dengan menggunakan warna netral. Dan tadi seperti gue bilang warna netral itu ada warna putih dan hitam. Di sini gue mencoba menggunakan pakai warna hitam. Dengan menggunakan fashion kayak gini, sebenarnya kalian itu bisa memakai jaket tambahan seperti jaket hoodie ataupun jaket denim. Tema dari fashion ini adalah casual classy, yang mana lu masih bisa terlihat kece namun santai gitu. Terus juga kalau misalkan lu mau lebih terlihat classy lagi, lu bisa yang namanya ngubah sepatu ini jadi semi formal gitu, atau juga bisa lu ubah jadi pantofel. Terus daleman bajunya ini pun seperti ini, lu bisa yang namanya ngubah mereka itu menjadi kemeja gitu. Jadi kemeja itu harus lo punya juga gitu kan, harus lo miliki kalau lo pengen terlihat fashionable gitu. Terus fashion dalamnya ini sendiri, pakaian dalamnya ini sendiri, ini kan kayak ngegunain kaos berkerah, tapi bisa juga lo ganti pakai kemeja kayak gini. Makanya tadi gue bilang kalau lo tuh harus punya yang namanya kemeja dan baju-baju netral lainnya gitu. Sebenarnya dari kedua fashion ini lo bisa gabungin jadi satu, dan gak hanya itu aja. Fashion ini tuh bisa dipakai buat ngedate sama Yayang loh. Cie. Wah, Devon makin keren aja nih, udah dikasih tips dan di makeover langsung nih sama Yelsi-nya.
Iya bener banget tuh, Deva jadi makin keren. Ya sih, terima kasih banyak loh udah sharing sama kita. Makasih juga udah nambah wawasan kita tentang dunia fashion. Sama-sama, makasih juga udah diundang ke PSBB. Semoga sharing ini dapat bermanfaat buat kita semua ya. Kalau gitu jangan kemana-mana ya, kita masih punya banyak info yang mau kita bagikan loh. Stay tune di PSBB, Podcast Santuy bareng-bareng. Hai guys, balik lagi bersama kita berdua, host tersantuy dan tercantik. Dimana lagi kalau bukan di PSBB, Podcast Santuy bareng-bareng. Annyeonghaseyo, Natalie Mita. Aduh gaya banget sih pakai bahasa Korea gitu. Ya jelas dong, karena narasumber kedua kita ini, dia itu Korean lovers. Dia tuh suka banget tuh yang namanya makeup ala Korea, terus dramanya, fashionnya, apalagi sama Mas Aiken. Hah, Mas Aiken? Kayak nama mall aja. Yaudah, daripada bikin penasaran nih, langsung aja kita panggil narasumber kedua kita, Uni Ezra. 안녕하세요, 여러분, 에즈라입니다. Asik nih pembahasan kali ini. Kalau ngebahas masalah Korea Selatan itu pasti nggak akan ada habisnya ya, karena kalau Korea Selatan itu selalu buat inovasi baru. Ya pasti dalam segi musik juga, inovasi yang baru dari dramanya, fashionnya. Nah, ngomongin soal Korea nih Zra, kita tahu lah ya Korea Selatan atau yang disebut Korsel itu gimana. Tapi menurut Eja sendiri, sebenarnya sejak kapan sih tren fashion Korea Selatan itu mulai populer? Kalau dibilang mulai tren sih mungkin pas yang mulai tahun 2002 ya, dimana tuh Piala Dunia antara Korea Selatan dan Jepang terus disiarin juga sama stasiun televisi swasta di Indonesia. Nah, sekaligus juga Korea Selatan di situ tuh memperkenalkan budayanya ke Indonesia. Nah, setelah masuk budaya mereka ke sini, terus mereka kayak mulai meluncurkan drama Korea. Nah, salah satu drama Korea yang waktu itu tenar tuh BBF, Boy Before Flower. Nah iya tuh BBF. Kalau gue sih suka sama Oppa Lee Min Ho sama si Kim Bum. Ya namanya juga kaum millennials lah ya, pasti tahu tuh namanya pop kulturnya Korea Selatan. Tapi gimana nih Zra, tanggapan lu tentang orang-orang yang bilang Korea Selatan itu norak, tapi sekarang menjadi trendsetter nih di semua kalangan? Dibilang norak sih iya ya, kayak contohnya kayak yang di gambar satu ini. Nah, dimana cowok-cowoknya ini rambutnya itu masih panjang-panjang. Terus kayak kita masih bilang apa sih nih gayanya norak banget, panjang-panjang kayak gini, kayak cewek aja. Terus sedangkan yang gambar kayak gini nih, kita lihat ceweknya yang zaman dulu belum ada kenal kayak make up terlalu terang kayak sekarang nih. Jadi tuh mereka kayak seakan-akan kayak baru bangun tidur gitu. Tapi lama-kelamaan Korea itu kayak mulai berkembang sama kebudayaannya, make upnya, stylenya gitu. Dan jadi lama-kelamaan tuh masyarakat Indonesia kayak mulai nerima kebudayaan mereka. Dan mereka juga kayak mulai oke lah kayaknya bagus nih buat ditiru gitu. Nah berarti kita nggak boleh ya sobat asal menjudge tanpa kita tahu yang sebenarnya. Nah berarti pengaruh Korea Selatan terhadap tren masyarakat juga bisa berubah. Kesini dong, kayak buktinya sekarang perlahan-lahan kan kayak masyarakat Indonesia kayak mulai menyukai K-pop. Nah salah satunya itu juga ada warga Indonesia yang sekarang udah jadi member di sana. Dan kayak sekarang juga fansnya tuh makin banyak. Terus masyarakat Indonesia juga mulai menyukai kayak misalkan Big Bang, Icon, Twice, Blackpink dan lainnya. Bener sih, gue tuh tipe orang yang termasuk dalam kategori itu. Karena gue mikirnya dulu Korea itu apa yang bisa dibanggakan sama Korea. Tapi ketika gue ngeliat boyband mereka, terutama Big Bang itu gue langsung jatuh cinta banget pokoknya deh, gila. Nah, kalau dari make up sendiri, bisa dong contohin ke kita dan ke Sobat Santuy gimana sih make up ala Korea itu? Itu bisa banget dong. Tapi sebelum kita mulai nih demo make upnya, gue pengen nanya, sebenarnya apa sih yang membedakan make up ala Korea dengan make up barat? Kalau dibilang beda sih nggak terlalu beda juga ya, karena di Korea itu kayak lebih mereka makanya soft, sedangkan kalau di barat itu mereka lebih make upnya lebih terang dan lebih bold aja sih. Saatnya kita masuk ke demo make up ya teman-teman. Pertama, muka kita itu harus kita bersihin dulu. Kalau emang udah bersih, masuk ke tahap skincare. Kalau udah skincare kita pakai, langsung ke tahap base-nya. Bisa pakai foundation atau BB cushion. Nah, sekarang pakai foundation. Kenapa sih lebih memilih foundation dibandingkan cushion? Karena foundation ini kan lebih merata ke sininya, jadi dia tuh bisa nutupin bekas-bekas
jerawat kita, bekas-bekas ada noda hitam kita gitu. Kalau BB cushion kan dia hanya soft aja. Yaitu ada compact powder sama loose powder. Nah, sekarang kita pakai yang compact powder. Kenapa compact powder? Karena kalau kita pakai yang loose powder itu cuman kayak buat keseharian kita masing-masing. Tapi kalau yang compact kayak gini dia lebih nyatu ke muka kita. Kita pakainya di tap-tap aja, jangan digeser. Karena kalau digeser nanti base-nya bakal ikutan hancur. Sekarang udah selesai dan ini hasilnya, teman-teman bisa lihat bagaimana hasil dari make up kita yang tadi sebelumnya dan sesudahnya. Oke, semoga bermanfaat ya Sobat Santuy tips make up ala Korea dari Ezra. Ya, sama-sama. Semoga apa yang hari ini udah dikasih dapat diterapkan di teman-teman semua di rumah. Oke Sobat Santuy, jangan kemana-mana ya. Kita masih punya info yang gak kalah menarik dari fashion dan Korea Selatan. Stay tune di PSBB Podcast Santuy bareng-bareng. Hai Sobat Santuy, ketemu lagi nih. Belum bosan kan sama kita berdua? Harusnya enggak ya, karena kan kita host tercantik dan tersantuy di PSBB Podcast Santuy bareng-bareng. Vi, by the way ngapain sih lu megangin gitar gini? Jangan konyol deh, gue nih gini-gini juga musik. Mau dengerin? Mau lagu apa? Khusus nih buat lo. Coba. Vi, udah deh. Taruh. Lu tuh nggak ada bakat musik, jadi mendingan taruh aja. Nuk banget tau nggak sih lo? Males deh, nggak ngerti seni nih lo. Duh, jangan ngambek gini dong. Mau gua kenalin nggak? Gue tuh punya narasumber yang bener-bener jago tentang musik nih. Daripada lo ngambek-ngambek gini, mendingan gue langsung panggilin aja ya narasumber ketiga kita, Kanesa Tesalonika. Halo semuanya, nama gue Kanesa Tesalonika, bisa dipanggil Kanes saja. Cool nih kakaknya, to the point tanpa basa-basi. Jangan digodain. Udah, Nas, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Syukurlah, Nes, kita kan tahu musik itu sendiri sebenarnya sama kayak fashion, bisa berubah-ubah tren musiknya sejalan mengikuti wadah. Nah, menurut lu nih Nes, kenapa sih musik modern ini tuh sangat populer? Ya, karena musik modern ini menurut gue sih karena dia itu sangat peka terhadap perkembangan zaman, jadi mudah sekali untuk berkembang gitu, melewati zaman gitu. Nah,
beberapa penyanyi juga sekarang itu udah sangat kreatif dan inovatif dalam bermusik itu. Contohnya itu ada Isyana Sarasvati, terus ada Tulus, ada Taylor Swift, Ariana Grande, dan juga belum lama ini tuh ada Afgan yang mengcover lagunya BTS yang Dynamite. Itu dengan alat musik, beragam alat musik yang jadinya kece abis lah itu hasil videonya. Tuh, dan kenapa bisa musik modern itu menjadi populer? Ya karena itu musik modern mendapat sentuhan teknologi. Jadi sehingga musik ini bisa masuk pada semua kalangan. Jadi nggak harus temponya yang cepat atau yang lambat gitu baru bisa masuk ke semua kalangan. Itu nggak harus kayak gitu. Jadi tempo yang lambat bisa, tempo yang keras, yang beatnya cepat gitu, itu bisa. Iya bener banget tuh, gue tuh tipe orang yang termasuk kayak dibilang suka banget sama tempo musik pelan enggak, suka sama tempo beat yang kenceng atau keras juga enggak, tapi itu tergantung gitu. Selagi lagu itu, musik itu bisa ngebawa suasana hati gue, ya oke, gue terima. Tapi kalau enggak ya udah deh, mending gak usah, di skip aja. Ya nih, segala sesuatu yang dibuat dan dapat dinikmati oleh orang lain itu pasti juga menjadi daya tarik utama juga kan. Gue pengen tahu nih Nes, dari sudut pandang lu, secara kan lu tahu banget nih tentang musik. Bagaimana sih tanggapan lu tentang perkembangan musik modern di dunia, terutama Korea? Terus ada nggak sih titik negatif bagi anak muda Indonesia dalam mendengarkan musik atau bermain alat musik tradisional? Ya, di dalam musik modern itu udah nggak mengenal lagi genre sebenarnya. Jadi semua itu sama gitu. Genre yang tadi pada awalnya itu menjadi satu kesatuan itu sekarang sudah berkembang gitu. Sudah berkembang menjadi sesuatu yang cair dan kompleks gitu. Dan contohnya kalau musik K-pop itu ada IU. IU memadukan genre pop dan EDM itu bersamaan. Dan juga contoh lainnya ada Blackpink. Tahu kan kalian Blackpink? Blackpink itu memadukan genre pop dengan rock gitu sentuhannya. Dan juga ada lagi BTS. BTS itu memadukan antara aliran pop dengan retro. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang lainnya. Dan tentu saja kemasan musik ini sangat mudah sekali diterima di masyarakat gitu. Dan kalau berbicara ada nggak sih titik negatifnya gitu? Pasti ada yang memandang ini sebagai titik negatif. Tapi menurut saya pribadi itu dengan kemajuan zaman saat ini justru malah dipermudah gitu. Contohnya kita musik Indonesia apa? Keroncong kan biasanya. Nah, itu dengan perkembangan zaman sekarang ini semakin mudah gitu memperkenalkan musik keroncong misalnya ke orang-orang. Nah, contohnya itu ada grup musik Sekar Kedaton namanya. Dia ini mengcover beberapa lagu artis-artis luar gitu, penyanyi-penyanyi luar ini dengan alat musik keroncong gitu. Dan salah satunya itu lagunya Bruno Mars. Dan itu sudah ditonton banyak orang gitu. Jadi musik itu bukan masalah apa yang kita dengar dan dengan apa itu dimainkan, tetapi dengan bagaimana itu didengar dan dimainkan gitu. Tuh Sobat Santuy, kita tuh boleh aja menyukai musik modern, suka menyukai K-pop, tapi tetap ya kita harus membudayakan budaya kita sendiri. Nah, sebenarnya kita kan juga bisa menciptakan karya-karya yang tradisional tapi memiliki kesan modern. Bahkan sekarang banyak banget nih di TikTok lagu-lagu modern yang dikoploin, yang didangdutin juga banyak banget kan. Iya tuh, itu sih gokil abis. Gue sampai kaget dan gak habis pikir. Ternyata tuh sebenarnya orang Indonesia tuh sangat kreatif ya. Nah, tadi kan Kanes udah ngejelasin gimana musik modern dan tradisional itu berkembang beriringan dengan perkembangan zaman. Nah, hal apa sih yang membuat lo itu menyukai dan memutuskan untuk belajar musik? Hal apa itu sebenarnya bisa dibilang karena dari kecil itu gue itu tinggal dan hidup di keluarga yang suka juga musik gitu. Contoh simpelnya, gue kan punya koko. Nah, koko gue itu pas gue masih kecil kalau tidur dia harus mendengarkan lagunya Westlife satu album gitu. Jadi hal itulah yang membuat ketertarikan gue dari musik gitu, belajar musik, dengerin musik sampai saat ini gitu. Nah, semua itu terbentuk karena adanya kebiasaan ya sobat. Ya berarti bisa dibilang tuh lu udah jago lah ya dari kecil. Kalau gitu boleh kali ya kalau gue tantang lo nih buat jingle gimana nih? Bikin jingle ya? Oke deh, ini pertama kali tapi dicoba aja ya. Harus dong. Oke.
duduk santai mendengarkan podcast seru dari kami, informasi dan hiburan untuk kita semua di podcast santuy bareng-bareng. Salah ya Fik, kita nantang dia, jago loh dia. Gue kira tuh dia bakal ngelambain tangan tau ke kamera. Aduh, gue aja terpukau banget sama penampilannya. Bisa nih dijadiin background program kita. Harusnya bisa ya. Nines, apa sih tips buat sobat santuy nih di rumah untuk bisa memainkan alat musiknya secara otodidak atau nggak mandiri lah tanpa harus les private gitu? Oke, kalau tips dari gue sih, yang pertama kita itu harus fokus ke satu alat musik terlebih dahulu. Sukanya apa, demennya apa, pengen belajarnya apa gitu. Misalnya gitar, pengen belajar gitar, ya udah fokusin dulu belajar gitar. Baru misalnya pengen juga belajar alat musik yang lain, ya itu nanti belakangan gitu. Terus yang kedua itu adalah kita bisa memanfaatkan aplikasi dan website yang membantu kita belajar musik gitu. Contohnya banyak banget ya sekarang, udah gampang, di YouTube juga banyak tutorial-tutorial belajar musik. Terus misalnya di aplikasi di iOS atau App Store, Play Store gitu, itu banyak banget gitu. Terus yang ketiga itu sabar dan tekun. Nih kalau pasti belajar musik tuh pasti ada yang namanya bosen gitu ya. Nah makanya sabar dan tekun itu harus dilatih gitu supaya tetap bisa gitu belajar musiknya. Dan yang keempat itu kita bisa untuk menanyakan kepada teman-teman kita yang bisa main musik juga, jadi kita bisa saling sharing pengalaman, nanya-nanya gitu. Dan yang terakhir itu intinya adalah the more you learn, the more you know. Jadi semakin kita sering berlatih, semakin sering juga kita akan menambah wawasan pengetahuan yang membantu kita dalam belajar musik kayak gitu. Tuh sobat santuy, the more you learn, the more you know. Jadi kalian harus catat tuh kalimat-kalimat kayak gitu buat memotivasi kalian ya. Nah, berarti musik itu kan udah sangat mendarah daging lah ya buat Tones. Nah, 3 kata yang menggambarkan musik di hidup itu apa aja sih? 3 kata yang menggambarkan musik di hidup gue itu sebenarnya yang pertama ada cerita. Kenapa cerita? Karena di setiap lagu itu pasti ada ceritanya gitu. Misalnya kalau gue dengerin satu lagu, pasti ya gue teringat satu cerita gitu tentang gue, kejadian-kejadian tentang gue gitu. Terus yang kedua itu musik itu obat. Kenapa obat? Karena kalau misalnya lagi sedih, galau gitu, selain berdoa ya gue mendengarkan musik gitu. Karena dengan mendengarkan musik, perasaan gue tuh jadi lebih better lagi, lebih enak lagi gitu. Dan yang terakhir, pesan. Kenapa pesan? Karena musik itu pasti mempunyai lirik-lirik yang mempunyai pesan yang sangat mendalam gitu. Dan itu bisa kita gunakan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain gitu. Kayak gitu. Cerita, obat, dan pesan. Emang ya musik itu seburuk apapun orang lain menilai, pasti memiliki value yang tinggi bagi orang lain. Ya pastinya dong, karena tanpa disadari juga itu alasannya kenapa musik diciptakan. Kalau ngomongin pesan nih Nes, menurut lu lagu apa yang benar-benar memiliki pesan yang sangat mendalam? Lagu yang memiliki pesan sangat mendalam tuh pasti banyak ya. Semua lagu juga pasti mempunyai pesannya masing-masing gitu. Dan tapi kalau berbicara lagu populer gitu, lagu populer yang punya pesan mendalam itu, kalau versi gue itu Hanya Rindu by Unmesh. Emang ya dalam banget lagunya, apalagi yang dijadiin poinnya itu adalah ibu. Ya bener banget tuh. Kalau gitu boleh dong ya satu lagu lagi nih buat penutup kita. Tapi sebelum itu thank you banget karena sudah mau join di PSBB dan sharing mengenai musik juga ke sobat santuy. Oke, sama-sama, semoga bermanfaat ya semuanya. Nah, sekarang saatnya host tersantuy dan tercantik pamit undur diri. Gue Fiona Margareta. Gua Natalia Krisnonika. Sampai jumpa di PSBB selanjutnya. See you sobat santuy. Saat ku sendiri, kulihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali.
kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Hati ini hanya